Ini sabda Nabi SAW, kelebihannya juga masuk dalam hitungan terkena zakat. Meskipun itu hanya sedikit, dalam 201 dirham terdapat zakat 2,025 dirham. Ketentuan ini berbeda dengan zakat hewan peliharaan karena kelebihan hitungan pada hewan wakas tidak terkena zakat. Sabda Nabi SAW, tiada kewajiban zakat dalam harta benda sampai mencapai setahun. Kata harta benda di sini nakiroh, umum, tetapi diartikan khusus, terbatas. Artinya harta benda yang bisa dizakatkan tidak terkena zakat sampai berumur setahun. Harta benda yang bisa dizakatkan sebagaimana penjelasan, ya, ada hewan peliharaan, biji-bijian, buah-buahan, emas dan perak, dan komoditas perniagaan. Sabda Nabi SAW, harta benda di sini cakupannya juga harus lebih dikhususkan dan tidak mencakup semua harta benda yang bisa dizakatkan, karena apa yang tumbuh dari tanah yang kita istilahkan sebagai biji-bijian dan buah-buahan tidak disyaratkan adanya haul berputar setahun. Allah Ta'ala berfirman, wa atu haqqahu yawma hasadih, dan berikanlah haknya, zakatnya pada waktu memetik hasilnya. Jika seseorang menabur benih padi lalu selama 6 bulan padi menguning dan dipanen, maka tidak bisa dikatakan kamu tidak terkena zakat sampai pada itu berumur setahun, tetapi dikatakan kepadanya keluarkan zakatnya sekarang juga. Jadi keumuman kata harta benda di sini dibatasi cakupannya 2 kali. Pertama, dibatasi dari keumumannya bahwa yang dimaksud adalah tidak semua harta benda, tetapi harta benda yang bisa dizakatkan saja. Kedua, tidak semua harta benda yang bisa dizakatkan disyaratkan haul, tetapi mengecualikan biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, karena sesungguhnya wajib zakatnya saat memanennya. Ini, ikhwatul iman, kandungan hadis tersebut, tidak ada zakat dalam harta benda sampai berputar setahun, haul, berdasarkan sabda beliau SAW, dan telah mencapai setahun. Pembicaraan Rasulullah SAW kepada satu orang adalah pembicaraan untuk semua kaum muslimin. Ini merupakan kesepakatan para ulama, kecuali ada dalil yang mengkhususkan orang itu dengan suatu hukum. Berdasarkan sabda beliau SAW, jika kamu memiliki. Di sini pembicaraan itu untuk Ali radhiyallahu anhu, namun hukumnya untuk semua kaum muslimin. Persamaan hal ini adalah sabda beliau kepada Ali radhiyallahu anhu saat bertanya tentang keluarnya air madi. Jawab beliau, iksil dakaroka wa tawaddo, cucilah dakarmu dan berwudulah. Dalam riwayat Imam Bukhari juga Imam Muslim. Hukum ini berlaku untuk semua kaum muslimin, kecuali jika ada dalil atas kekhususan orang tertentu dengan hukum tersebut, sehingga yang dibuat dasar adalah dalil tersebut yang menunjukkan kekhususan. Termasuk padanan lainnya bahwa Rasulullah SAW pernah menikahkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan mahar mengajarkan Al-Quran. Lalu beliau bersabda, lan tujzi'a an ahadin ba'daka mahran, tidak cukup mengajarkan Al-Quran bagi seorang setelahmu sebagai mahar. Dalam Sunan Sa'id bin Mansur. Di sini Rasulullah SAW mengkhususkan hanya untuk orang tersebut. Tetapi riwayat ini berstatus dhaif, lemah dan tidak benar, karena bertentangan dengan semua riwayat-riwayat yang sahih. Termasuk persamaan masalah ini adalah apa yang tertera dalam hadis Abu Burdah bin Nayyar radhiyallahu anhu. Di sana Rasulullah SAW bersabda kepadanya tentang kurban dengan kambing anak atau anazah yang baru berumur 4 bulan. Innaha lan tujzi'a an ahadin ba'dak. Sungguhnya anak itu tidak sah bagi seorang yang melakukan kurban setelahmu. Dalam riwayat Imam Bukhari. Nah, hukum ini khusus untuk Abu Bardah radhiyallahu anhu. Ya. Sahkah anak dijadikan kurban untuk selain Abu Bardah? Tidak, karena Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya anak itu tidak sah bagi seorang yang melakukan kurban setelahmu. Syaikhul Islam mengatakan, di dalam banyak dalil
yang ada tidak ditemukan satu keterangan pun yang mengkhususkan seorang dengan suatu hukum karena pribadi orang itu. Tetapi yang ada adalah seseorang yang dikhususkan dengan hukum karena kondisi dan keadaannya. Sebab manusia di hadapan Allah itu sama, sehingga tidak mungkin mengkhususkan seseorang dengan suatu hukum dengan alasan karena ia adalah si fulan.